Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hirunisa, PM saya 103220113. Saya dari kelas C4 Manajemen. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi Ma'rifatul Insan atau mengenali diri sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan Ma'rifatul Insan? Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Proses pengenalan diri sendiri atau ma'rifatul insan terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ta'riful insan atau definisi manusia. Yang kedua hakikatul insan atau hakikat manusia. Dan yang ketiga taqatul insan atau potensi manusia. Lalu bagaimanakah proses penciptaan manusia? Islam memandang bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua unsur. Yang pertama yaitu unsur materi, bahwa manusia tercipta dari tanah atau at-turab. Yang kedua, unsur inmateri, bahwa manusia diciptakan dari ruh atau ar-ruh. Kedua unsur tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah As-Sajdah ayat 7 sampai dengan ayat 9. Penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran. Proses penciptaan manusia secara azali telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 26. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Selain itu, proses penciptaan manusia secara alami juga sudah dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 59. Yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Unsur-unsur penciptaan manusia. Yang pertama adalah hati. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, dan setiap pilihan tersebut memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh manusia. Unsur yang kedua yaitu akal. Berpikir dengan akal tidak seperti berpikir dengan otak. Berpikir dengan akal akan menghasilkan suatu kesimpulan yang matang. Dan unsur yang terakhir yaitu jasad. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Hakikatul insan. Hakikatul insan atau hakikat manusia adalah kewajiban manusia untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Terdapat 5 hakikat manusia, antara lain, hakikat manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, hakikat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Yang ketiga, hakikat manusia sebagai makhluk yang dibebani. Yang keempat, hakikat manusia bebas memilih. Dan yang terakhir, hakikat manusia mendapat balasan. Hakikat manusia sebagai makhluk. Manusia sebagai makhluk diciptakan dalam keadaan fitrah atau suci. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu suka aku menceritakan kepadamu apa yang telah diceritakan Allah kepadaku dalam kitabnya? Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya cenderung kepada kebenaran dan patuh kepada Allah. Allah memberi mereka harta yang halal, tidak yang haram. Lalu mereka menjadikan harta yang diberikan kepada mereka itu menjadi halal dan haram." Hadis riwayat Iyad bin Himari. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang bodoh. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 72, yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Kelemahannya manusia sangat banyak, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran.
Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangan, dan ketika terjadi kesulitan, dibolehkan olehnya manusia melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah terlarang. Manusia sebagai makhluk diciptakan sebagai fakir atau dalam keadaan fakir, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah Fatir ayat 15, yang artinya, "Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji." Hakikat manusia sebagai yang dimuliakan. Allah Ta'ala telah memuliakan Adam dan anak cucunya dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal, agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya, mengelola kekayaan alam, serta menciptakan alat pengangkut di darat, di lautan, maupun di udara. Dan Allah Ta'ala telah memberikan rezeki yang baik-baik kepada mereka itu, yang terdiri dari makanan yang didapat dari tumbuh-tumbuhan dan hewan ditundukkannya alam padanya. Hakikat manusia sebagai yang dibebani atau mukallaf. Maksud dibebani di sini bukan berarti Allah membebani manusia dengan hal yang berat. Akan tetapi maksud dibebani di sini adalah Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk ciptaannya, termasuk kepada manusia, untuk beribadah. Selain itu, Allah juga membebani manusia dengan tugas sebagai khalifatullah fil ardi, ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Hakikat manusia bebas memilih atau mukhayyar. Di dalam kehidupan, Allah telah menunjukkan dua jalan bagi manusia, baik itu jalan kebajikan maupun jalan kejahatan. Maka, kewajiban manusia untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Manfaat dan kebenaran itu tentulah kembali kepada mereka yang mengamalkannya. Demikian pula sebaliknya, akibat yang buruk dan pengingkaran terhadap kebenaran itu kembali pula kepada mereka yang ingkar. Hakikat manusia mendapat balasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." Quran Surah Al-Isra ayat 36. Dijelaskan juga dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 19 dan 20, Allah berfirman bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka akan mendapatkan pahala dan surga sebagai kediaman. Sebaliknya, orang-orang yang fasik akan mendapatkan dosa dan ditempatkan di Jahannam. Dan ini pembahasan yang terakhir, yaitu taqatul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Lalu apa saja potensi yang dimiliki manusia? Yang pertama itu ada potensi pendengaran, yang kedua potensi penglihatan, dan yang ketiga potensi hati. Ketiga potensi tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada Quran Surah An-Nahl ayat 78, yang artinya, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui, tidak ada yang luput dari pengetahuannya." Mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.